Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat bagi teman-teman calon ASN P3K. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K tahap 2 ya teman-teman, khususnya soal kompetensi teknis bahasa Indonesia. Langsung saja kita menuju ke soal nomor 1. Jika kalian mengerjakan soal semacam ini, pasti rumus yang pertama atau trik yang pertama yaitu bacalah langsung pada soalnya. Langsung kita baca ke soalnya. Jadi jangan membaca bacaannya terlebih dahulu ya teman-teman, karena itu akan menghabiskan waktu kita. Nanti kita akan membaca 2 kali nanti ya. Jadi langsung saja kita menuju ke soal. Perbaikan kalimat tidak efektif yang terdapat pada paragraf tersebut adalah, jadi kita disuruh memperbaiki kalimat yang tidak efektif. Jadi pada soal ini kita ada 2 tahapan berpikir ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita harus menemukan terlebih dahulu kalimat tidak efektifnya. Mana kalimat yang tidak efektif kita temukan dulu, lalu yang kedua baru kita perbaiki. Sebelum kita mengerjakan ini, saya akan mengingatkan kembali materi tentang kalimat tidak efektif. Baiklah teman-teman, saya akan mengingatkan kembali 3 poin penting pada materi kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Yang kedua, ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu memiliki unsur pokok minimal tersusun atas subjek dan predikat. Jadi harus ada subjek dan predikat minimal ya teman-teman. Yang kedua, menggunakan diksi yang tepat. 3. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis serta sistematis. Yang keempat, menggunakan tata aturan ejaan yang berlaku. 5. Memperhatikan penggunaan kata, yaitu penghematan penggunaan kata. 6. Menggunakan variasi struktur kalimat. Dan yang ketujuh, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa. Sedangkan syarat kalimat efektif sendiri terdapat 4 poin penting. Yang pertama, harus sesuai dengan EYD atau PUBI ya teman-teman. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak boros kata. Dan yang terakhir, tidak ambigu atau tidak membingungkan. Nah, kalau teman-teman sudah ingat materi ini, maka kita bisa kembali lagi ke soal nomor 1. Nah, untuk soal semacam ini teman-teman, kita langsung saja cocokkan opsi A, B, C, D, E dengan bacaannya. Langsung saja kita lihat opsi A ya. Setelah menamatkan SMA, kita lihat mana, di bagian mana kalimat ini. Nah ini, setelah menamatkan SMA-nya, ia melanjutkan studinya di Universitas Indonesia Bandung atau sekarang ITB. Nah, sambil melihat di atas dan di bawah sini ya teman-teman, kita lihat opsi A ini sama persis dengan kalimat yang ada pada bacaannya. Tidak ada perubahan dari bacaannya, padahal kita disuruh memperbaiki kalimat tidak efektif. Sedangkan ini sama, berarti ini bukan kalimat yang tidak efektif. Kita bisa hiraukan dulu yang A. Sekarang yang B kita lihat. B.J. Habibie merupakan, kita cari. B.J. Habibie adalah merupakan. Nah, di sini teman-teman. Ada kata adalah dan merupakan. Nah, letak kesalahannya di sini. Sudah ada kata adalah ditambah merupakan pula. Harusnya pilih salah satu saja. Pilih adalah atau merupakan. Nah, kita lihat di sini. Pada opsi B, kata adalah dihilangkan sehingga menjadi B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia dan seterusnya. Nah, kita bisa simpan ya opsi yang B ini. Lanjut kita opsi ke C. Lihat, gelar diploma diraih. Nah ini,
Gelar diploma diraih oleh Habibie tahun 1960. Nih sama, kemudian menyusul, nah di sini teman-teman. Kemudian setelah itu ini justru masalah, padahal di sini tidak ada kata setelah itu. Berarti jelas opsi C ini salah besar, karena ini malah menjadi tidak efektif. Lanjut yang D, Ia Putra keempat. Kita cari lagi Ia Putra keempat. Ia Putra keempat bagian mana? Oh ini, Ia Putra keempat dari 8 bersaudara. Coba teman-teman amati, opsi D dan opsi E ini nanti akan sama dengan bacaan, sama dengan yang ada di bacaan opsi D dan E. Jadi kalau sama, sedangkan kita ditanyakan kan perbaikan, kalau ini sama jelas itu salah. Berarti jawaban yang tepat apa ya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B, karena kita sudah menghilangkan kata adalah dan memilih satu saja, kata merupakan. Bisa dipahami ya teman-teman. Next, soal yang nomor 2. Kalimat komentar bercetak miring tersebut dapat disampaikan dalam bentuk kalimat. Nah, jika ada fokusnya, sudah ada fokusnya seperti ini, komentar bercetak miring abaikan terlebih dahulu yang sebelum-sebelumnya. Langsung kita fokus cari yang bercetak miring saja. Nah, ini ya teman-teman yang bercetak miring. Seharusnya makhluk seperti ini dikasih hukuman, biar yang lain pada jera. Itu guru loh boy, dengkul monyet, ya ampun kurang ajar banget manusia. Tulis Putri Rizky. Nah, kalimat komentar ini tadi dapat disampaikan dalam bentuk kalimat yang lain. Kita disuruh mencari dari opsi A sampai E mana yang sama intinya, sama isinya. Kalau bentuk lain dari sebuah kalimat yang harus teman-teman ingat, kalian tidak boleh menambah atau mengurangi esensi dari kalimat yang bercetak miring ini. Tidak boleh menambahkan atau mengurangi dengan kalimat atau makna-makna yang lain. Coba kita lihat yang A. Pelajar seharusnya diberi hukuman agar tidak berani melawan guru. Coba kita lihat teman-teman, apakah intinya seperti ini? Kurang tepat ya. Coba sekarang kita menuju ke B. Pelaku siswa melawan guru sebaiknya ditindak tegas agar menimbulkan efek jera. Sampai sini masih bisa ya, sesuai dengan kalimat pertama. Guru seharusnya dihormati dan dihargai, bukan dilecehkan apalagi dianiaya. Apakah ada kalimat kedua itu dalam kalimat yang bercetak miring? Kalimat kedua ini tidak ada ya teman-teman, jadi kita tidak boleh menambahkan. Untuk kalimat pertama oke, sesuai, tapi untuk yang kedua kurang sesuai. Kita menuju ke opsi C. Guru seharusnya dihormati dan dihargai oleh siswa. Supaya timbul efek jera, perlu adanya tindakan tegas untuk siswa yang melawan guru. Kalau opsi C ini masih bisa ya, sesuai dengan kalimat yang bercetak miring. Jadi kita simpan dulu opsi C. Sekarang ke opsi D. Seharusnya makhluk seperti itu dikasih hukuman, biar yang lain pada jera. Itu guru yang harus dihargai. Nah, untuk opsi D ini kurang sesuai, karena kata seharusnya makhluk seperti ini, kalimat ini seharusnya diubah. Sedangkan pada opsi D ini masih sama, jadi ini kurang sesuai. Untuk yang terakhir yaitu E, pelajar seyogyanya menghormati guru. Hanya menghormati guru, padahal kalimat yang bercetak miring ini ada makna lain yang harus ada, yaitu memberikan hukuman kepada siswa yang tidak sopan terhadap guru tadi. Jadi opsi E kurang tepat. Maka opsi yang sesuai atau jawaban yang sesuai yaitu jawaban yang C. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 3. Dari kutipan novel tersebut,
dapat ditafsirkan pandangan pengarang terhadap pendidikan. Nah, pada soal nomor 3 ini kita disuruh mencari atau memaknai tafsiran atau pandangan pengarang terhadap pendidikan berdasarkan ilustrasi di atas. Kita harus baca dulu ya, ini teman-teman, kita baca pahami. Namun tetap harus mengingat waktu. Jangan sampai bacaan yang panjang membuat kita terlena, waktu kita habis. Jadi teman-teman saat membaca atau saat mengerjakan tetap harus melirik waktu yang tersedia. Jangan sampai waktu yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah soal yang belum dikerjakan. Seperti itu triknya. Nah, kita baca terlebih dahulu ya teman-teman. Dapat dikatakan tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan. Namun, tak sehari pun ia pernah bolos. 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari. Tak pernah mengeluh. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia akan tiba malam hari di rumahnya. Sering aku merasa ngeri membayangkan perjalanannya. Kesulitan itu belum termasuk jalan yang tergenang air, ban sepeda yang bocor, dan musim hujan berkepanjangan dengan petir yang menyambar-nyambar. Suatu hari rantai sepedanya putus dan tak bisa disambung lagi karena sudah terlalu pendek, sebab terlalu sering putus. Tapi ia tak menyerah. Dituntunnya sepeda itu puluhan kilometer dan sampai di sekolah kami sudah bersiap-siap akan pulang. Saat itu adalah pelajaran seni suara dan dia begitu bahagia karena masih sempat menyanyikan lagu Padamu Negeri di depan kelas. Kami termenung mendengarkan ia bernyanyi dengan sepenuh jiwa. Tak tampak kelelahan di matanya yang berbinar jenaka. Setelah itu ia pulang dengan menuntun sepedanya lagi sejauh 40 km. Dikutip dari cerita Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, kita harus bisa menafsirkan ya teman-teman. Kita harus dapat mengetahui pandangan pengarang berdasarkan ilustrasi tersebut. Pandangan terhadap pendidikan berdasarkan ilustrasi itu. Mana yang tepat? Sekarang kita lihat satu persatu. A. Hidup itu untuk berjuang. Betul ya teman-teman, hidup itu untuk berjuang, tetapi kurang tepat lagi karena ini lebih ditekankan pada pendidikan. Yang B. Pendidikan harus diperjuangkan. Bisa ya itu. Yang C. Anak tidak boleh membolos sekolah. Wah, ini kurang tepat. D. Keterbatasan fasilitas tidak menghalangi pendidikan. Ini juga bisa ya teman-teman. Lalu yang terakhir, pendidikan dan bela negara tidak bisa dipisahkan. Jelas yang E kurang tepat karena tidak ada pembahasan bela negara pada ilustrasi di atas. Kita mempunyai opsi B dan D. Coba kita lihat lebih detail lagi. Tadi yang disorot adalah fasilitasnya. Tadi tokohnya ya kan, Lintang tadi dia terkendala oleh fasilitas. Dia hanya memiliki sebuah sepeda yang sering bocor, sering mengalami kendala, ya kan teman-teman, namun tidak mengurangi, tidak menyurutkan niatnya untuk belajar. Jadi yang lebih tepat adalah jawaban yang D. Keterbatasan fasilitas tidak menghalangi pendidikan. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 4. Untuk menyusun teks prosedur yang tepat, 5 kalimat di atas harus diurutkan sebagai berikut. Nah, soal-soal menyusun teks prosedur juga sering keluar ya teman-teman. Seingat saya kemarin ada 2-3 soal menyusun teks prosedur atau soal tentang teks prosedur, baik strukturnya, menyusun, atau kaidah bahasanya. Nah, soal-soal yang keluar semacam itu teman-teman. Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini, jelas kita harus melihat
per poinnya ya teman-teman. Kita lihat dulu per poinnya. Bacalah dengan cermat kalimat berikut ini. Cara membuat telur mata sapi. 1. Nyalakan kompor dengan api sedang. Kita lihat awalnya saja dulu teman-teman. Yang kedua, siapkan bahan. Nah ini, siapkan bahan. Ini pasti dari nomor pertama, nomor awal ya. Jadi kita lihat mana opsi yang nomor 2 awalnya. Nah, A, B, dan E. Kita abaikan C dan D, tidak usah kita lihat. Kita fokus ke A, B, dan E. Nah, setelah siapkan bahan, sekarang kita lihat antara 1 dan 3. Nyalakan kompor. Setelah menyiapkan bahan tadi, kita nyalakan kompor dengan api sedang atau angkat dan tiriskan. Jelas kita nyalakan kompor dulu, bukan yang angkat. Berarti opsi E salah, C, D, E salah. Kita harus menggunakan sistem eliminasi ya teman-teman. Langsung saja cari yang mendekati. Lalu 4 dan 3 sekarang. Setelah menyalakan kompor dengan api sedang, letakkan teflon atau wajan di atas kompor. Masukkan mentega atau minyak goreng secukupnya dan tunggu sampai meleleh atau panas. Nah, angkat dan tiriskan. Apa yang diangkat dan tiriskan? Padahal ini baru melelehkan minyak, ya kan? Nah, berarti setelah itu pasti nomor 4. Setelah 2, 1 pasti 4. Pecah dan tuangkan isi telur ke dalam teflon. Setelah itu baru nomor 3. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 2, 1, 4, 5, dan 3. Seperti itu ya teman-teman. Saya kira teman-teman jika mengerjakan soal-soal semacam ini, menyusun teks prosedur seharusnya bisa. Hanya mungkin kendala kita itu waktu teman-teman, manajemen waktu. Kadang ada yang seperti ini sampai 5, ada yang sampai panjang-panjang. Nah itu kita harus benar-benar pandai mengatur waktu. Kemarin soal semacam ini keluar, benar teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau saya pengalaman dari tahap 1 kemarin, tidak mungkin kan saya bisa memberikan soal yang sama persis 100% sama lah. Itu sangat impossible ya teman-teman, karena kan kita juga tidak bisa mencatat, tidak ada waktu bahkan untuk mencatat soalnya semacam-macam apa lah, seperti itu. Jadi saya mencarikan teman-teman contoh soal yang hampir mirip atau menyerupai soal pada tahap 1 dengan cara penyelesaian yang hampir sama, seperti itu ya. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 5. Panjang sekali ya soalnya. Nah, soal yang akan teman-teman hadapi pada tahap 2 dan 3 ya seperti ini teman-teman. Jadi satu layar monitor itu full, kadang juga ada yang lebih. Jadi untuk mengerjakan kalian harus scroll ke bawah dulu, ada soal-soal yang sebanyak itu. Tapi tenang teman-teman, masih ada waktu untuk belajar, masih ada waktu untuk mengatur strategi. Kalian pasti bisa. Nah, langsung ya kita lihat pertanyaannya. Kalimat yang termasuk pada bagian pendahuluan adalah kalimat. Nah, walaupun ini panjang sekali teksnya, kita bisa lihat pada bagian yang ditanyakan, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan pasti letaknya ada di awal kan teman-teman. Tidak mungkin bagian pendahuluan itu terletak yang di akhir-akhir ini, nomor 13, 12, kalimat 11, tidak mungkin. Itu pasti bagian penutup. Jadi kita fokuskan saja pada bagian paragraf 1 sampai 5 lah maksimal. Biasanya seperti itu. Kita lihat dulu setiap kalimat-kalimatnya. Mengenal kelinci pedaging di Jawa. Kelinci pedaging di Jawa merupakan, merupakan ini jelas. Kalau tidak, teman-teman bisa skip bagian kalimat pertama teman-teman, karena itu pasti sudah termasuk kalimat bagian pendahuluan. Dan semua opsi ada kalimat nomor 1.
skip saja. Kita langsung menuju ke nomor 2, kalimat nomor 2. Sebelum diternak, binatang ini merupakan hewan liar yang terdapat di daerah Afrika dan Eropa, masih dalam bentuk pendahuluan. Yang ketiga, bersamaan dengan kolonialisasi bangsa Eropa khususnya di area Asia, kelinci mulai dibawa ke negeri-negeri jajahan untuk dikembangbiakkan. Nah, ini juga masih bagian pendahuluan. Sekarang kita masih lihat lagi. Pulau Jawa termasuk salah satu pulau yang mendapatkan kelinci dari negeri Belanda. Nah, hati-hati, 4 ini apakah masih dalam pendahuluan atau tidak, teman-teman? Yang keempat, kalimat keempat masih termasuk pendahuluan karena masih bersifat umum. Lalu kita lihat lagi kalimat seterusnya, kalimat yang nomor 5. Hewan yang rata-rata bisa hidup sampai 5 hingga 10 tahun ini masa produktifnya ketika berumur 1 sampai 3 tahun. Nah, hati-hati, ini sudah mulai menjurus ke apa tadi? Sistem atau masa produksinya si hewan kelinci. Jadi jawaban yang tepat apa, teman-teman? Jawaban yang tepat adalah kalimat 1 sampai kalimat yang keempat atau C. Berikut ini penjabarannya. Kalimat 1 sampai 4 merupakan bagian pernyataan atau definisi umum yang berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum atau informasi tentang subjek yang dilaporkan. Dalam hal ini adalah kelinci ya. Sedangkan kalimat nomor 5 sampai 10 berisi perincian bagian-bagian yang dilaporkan. Oleh karenanya, bagian ini disebut deskripsi bagian. Sedangkan yang terakhir, kalimat 11 sampai 13 merupakan bagian simpulan yang berisi ringkasan umum tentang hal-hal yang dilaporkan. Seperti itu ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dulu ya pembahasan soal kompetensi teknis bahasa Indonesia pada video kali ini. Untuk pembahasan soal 6 hingga soal yang terakhir, nanti dapat kalian tonton, kalian simak pada video selanjutnya. Tetap semangat, sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.